Sayang balam jo baraba, balam lalu baraba mandi. Sayang salam nan jo sambah, salam lalu sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Mohon ampun gadang-gadang kabake Allah Subhanahu wa taala. Rajo dari segala rajo, rajo kebenaran yang tiada salahnya. Yang memimpin segala kebenaran dan memiliki segala kerajaan. Di samping di balik itu minta mau banyak-banyak kepada segala dosana angku-angku niniak mama alim ulama cadia pandai nanggadang bahasa batua suluh bendang dalam negari. Banyak kecek, banyak nan cacek, banyak kato, banyak nan lato. Kok tasabui dinan bukan, kok tabaco dinan tido. Bagi mau kami diangku-angku juniniak mama. Sentiang tolong dibilai, kok batuka tolong biasa. Pada hari kini kita akan membahas pembuktian secara data bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah awal peradaban manusia merupakan adat nan pertama turun temurun dari Adam alaihissalam. Itu merupakan apa nan dikecean syarak itu yang dipakai di dalam adat tradisi. Ada 8 kata syarak yang merujuk dan menunjuk kepada arti adat. Yang pertama ad-din. Dalam bahasa Sanskertanya ad-din itu diartikan dengan artino tidak, gamo artino kacau. Jadi agama adalah sesuatu yang membuat hidup indah kacau. Kalau bahasa awakna ya undang-undang, hukum atau peraturan. Sementara adat itu sendiri adalah merupakan peraturan yang mengatur peri kehidupan satu komunitas manusia. Itu dapat dilihat di Surat 2 balik, Surat Yusuf ayat 76 dengan istilah dinul malik. Apa itu undang-undang buatan Allah maupun undang-undang buatan manusia? Basarato persekutuan yo bangsa jin atau persekutuan dengan pemikiran manusia itu termasuk dalam arti kata ad-din yang semana dengan adat atau tradisi. Dilihat dalam Surat 42 Asura ayat 21. Yang kedua, kata tradisi itu yang mirip jo agama diterjemahkan dari kata ummah. Ummah ya, dapat dilihat di Surat 43 Surah Az-Zukhruf ayat 22-23. Kemudian yang ketiga adalah kata millah. Millati abikum, yaitu tradisi bapak moyangmu. Di antaranya Surah Yusuf, Surah 2 balik ayat 37. Kemudian yang keempat, tariqah. Tariqah juga diartikan adat atau tradisi. Kalau makna kamusnya tariqah itu artinya jalan. Dalam masalah pendidikan, tariqah itu artinya metode. Maka di Surat 20, Surat Tuha ayat 63, kata tariqah diartikan sama juga tradisi atau adat. Yang kelima adalah khulukun. Ya. Khulukun atau lebih dikenal dengan khulukul awalin, yaitu akhlak orang-orang terdahulu. Nah, akhlak orang-orang terdahulu disebut dengan istilah tradisi. Maka wajar saja di tradisi Minangkabau di KCN. Siapa orang yang tidak punya akhlak yang baik, maka ino di KCN indak bagadat. Yang keenam adalah uruf. Al-uruf berasal dari kata arafa yang artinya arif. Yang lebih tepatnya arif itu artinya bijak, yang lebih dikenal dengan dalam kajian tasawuf man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, makanya akan kenal Tuhannya. Nah, kata al-uruf disebut dengan makna tradisi itu sama kali Nabi diutus kate mungko dunia nangko untuk menyuruh manusia supaya berbuat yang ma'ruf, yaitu kebaikan yang sudah dikenal sejak nenek moyang kita Adam alaihissalam. Nah, ketika disuruh balik kepada al-ma'ruf, yaitu tradisi yang dikenal yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, maka banyaklah manusia itu nan menolak karena tradisi sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran persekutuan dengan bangsa jin dari golongan setan. Yang ketujuh, tradisi itu juga diartikan dari kata al-adah.
Dalam sebuah kaidah usul disebutkan al-adah muhakamah, yaitu ada tradisi itu merupakan bagian dari hukum yang berlaku. Kemudian yang nangka salapan yaitu al-adab. Adab samo jo khuluk, yaitu dengan akhlak. Dalam sebuah perkataan hikmah disebutkan la yanfa'ul ilma bila adab. Ilmu tidak berfaedah, tidak bermanfaat tanpa adab. Itulah 8 kata yang dikenal dalam syara yang menunjuk kepada adat. Itulah satu data bahasa adat basandi syara basandi kitabullah itu adalah buatan Allah nan usali. Maka pekerjaan jin ya dari golongan setan lah yang dibantu oleh manusia golongan setan untuk menyaksikan tradisi Allah itu menjadi tradisi yang musyrik. Sehingga ketika para rasul diutus balik untuk mengembalikan adat basandi syara basandi kitabullah, maka pemuka-pemuka adat itu paling kari menantang. Di dalam adat itu ada 2 nilai ya secara umum. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang lebih dikenal dengan istilah ibadat. Yang kedua adalah kemanusiaan yang lebih dikenal dengan istilah adat. Ibadat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, adat kemanusiaan itu meliputi pemerintahan, kemasyarakatan, dan kekerabatan. Menyangkut itu, maka dikenallah di alam Minangkabau ko ada 3 raja yang mengatur peri kehidupan masyarakatnya. Yang pertama raja alam, itu menguasai peradaban manusia secara keseluruhan disebutlah Raja Alam atau lebih dikenal dengan Sri Maharaja Dirajo, tuanku yang dipertuan. Yang kedua adalah Raja Adat, raja yang mengatur hubungan sosial masyarakat, itu disebut dengan Raja Adat. Yang ketiga adalah Raja Ibadat. Raja Ibadat itu yang mengatur masalah ritual. Jadi ada spiritual, ada ritual, dan ada kegiatan sosial. Mangko lah tapek sekali. Perkataan di dalam adat itu ada sebuah pepatah mengecian, tasi dorong jajak menurun, tatuki jajak mendaki. Adat josara kota susun, bumi sanang padi menjadi. Kalau di dalam Al-Quran itu dapat dilihat di surat angkat 3, Al-Imran ayat 102 balik. Siapa yang menata kehidupannya dengan aturan dari Allah yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minanas, maka hidupnya mulia dunia akhirat. Kemudian di surat angka 7 Al-A'raf ayat 96. Uang nan beriman bertakwa di muka bumi ko, maka di negeri itu diturunkan kemakmuran, ketentraman, dan kedamaian. Saditu kato nan dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Banyak mau kepada dusana kasadono kok tadorong atau kato kami na indak pada tampek no, kami minta mau kadang-kadang mohon rila jo ridho no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.